Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para pengurus DKM, kita berdoa mudah-mudahan para pejuang kita ini senantiasa mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan barangkali para hadirat yang ada di luar, yang mudah-mudahan saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa kembali bermuajahah, kita bisa kembali berkumpul di musola Al-Hidayah yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan, tentunya niat kita ini adalah semata-mata untuk Qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang di dalam hadis Rasulullah, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa mendirikan ibadah di bulan Ramadan dengan dasar iman dan penuh dengan harapan untuk mendapatkan ridho dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'asalam semoga tetap terlimpah curah kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, sebelum saya lebih lanjut untuk menyampaikan hal-hal yang menurut saya perlu saya sampaikan, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, juga para keluarga kita semuanya. Wabil khusus lagi kepada teman-teman kita jamaah musola ataupun majelis taklim Al-Hidayah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah tempatkan mereka-mereka di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa li qadi jamil hajat wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ammatil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa, ini tidak terasa apa terasa ini? Ya, terasa atau tidak terasa, malam ini ternyata sudah malam yang ke-14. Artinya kita sudah berpuasa selama 13 hari. Saatnya kita bertafakur, saatnya kita kontemplasi, saatnya kita melakukan refleksi. Kira-kira puasa kita ini sudah mencapai target apa belum?
Tentu target kita adalah la'allakum tattaqun. Target kita adalah kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang tahu adalah kita semua, diri kita masing-masing. Apakah selama ini puasa kita sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Padahal sebagaimana yang kita tahu, bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita tunggu-tunggu sebelumnya. Ya, sering kita jumpai sebelum bulan Ramadan, mulai dari bulan apa? Mulai bulan Sya'ban. Ya, mulai bulan apa lagi? Rajab. Ya. Kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami bisa mendapati bulan Ramadan. Alhamdulillah, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, jangan sampai ya puasa yang kita idam-idamkan ini akhirnya menjadi anti klimaks. Ya, seperti kita misalnya begini, nonton film, ya. Ini ada yang pernah nonton bioskop apa enggak ini? Ya, pernah ya? Oh, lewat ya. Dulu lah ya, lewat ya. Ya, seperti anak muda-mudi ya, yang ada film bioskop baru, itu dia nunggu, bahkan ada sampai rela nabung. Ya. Pengen apa? Pengen nonton film baru. Nah, begitu sampai film belum diputar, malah dia ketiduran. Nah, kira-kira bisa nggak menikmati indahnya film itu? Tidak bisa. Ini ibaratnya seperti orang puasa, ya, ditunggu-tunggu lama, ya, setelah sampai malah asik tidur. Hari-harinya diisi dengan tidur. Pertanyaannya sekarang, kira-kira baca Quran kita sudah sampai 13 juz apa belum? Kira-kira selama kita bulan Ramadan sudah mencapai derajat orang yang bertakwa belum? Mumpung masih menjelang separuh, mudah-mudahan kita semuanya setelah ini nanti merenung. Nah, jangan sampai puasa kita sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atsi atau wal atos. Kata Rasulullah itu kam itu artinya pirang-pirang. Pirang-pirang itu artinya betapa banyak, artinya tidak sedikit. Betapa banyak orang-orang yang kelihatannya berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Kecuali apa? Kecuali lapar dan dahaga atau lapar dan haus. Kira-kira sedih apa seneng? Sedih. Nah, oleh karena itu mari kita berhati-hati di dalam menjalani ibadah saum. Karena kata Rasulullah itu ada 5 amalan, ya, khamsun kata Rasulullah, ada 5 amalan, ya, yuftirna saumi, yang bisa membatalkan pahala ibadah puasa. Nah, nanti coba dicatat ya, kalau nggak bawa catatan jadi ingat-ingat, jangan sampai kita lakukan. Apa saja ini? Yang pertama adalah al-ghibatu. Apa? Al-ghibatu atau ghibah. Apa itu ghibah?
Ghibah itu adalah ngomongin orang yang sekiranya orang itu dengar dia nggak suka. Tuh. Jadi kalau kita puasa kok masih kita ghibah, maka alamat puasa kita tidak diterima oleh Allah. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau yang kami omongin itu benar? Jawab Rasul apa? Kalau yang kamu omongin itu benar, berarti kamu ghibah. Bagaimana kalau salah? Kalau salah berarti kamu dusta. Dusta sama ghibah ada yang kita pilih apa tidak? Tidak. Makanya berhati-hati di dalam berucap. Itu. Jadi batasannya begitu. Ghibah itu kita ngomongin orang yang sekiranya orang itu dengar, orang tersebut tidak suka. Nah, ghibah ini ghibah ini adalah sesuatu yang kadang-kadang itu nggak kerasa tapi tiba-tiba muncul sendiri. Makanya hati-hati. Yang kita lakukan itu sebagaimana terus diingatkan oleh Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa benar-benar merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, sebaiknya ngomong yang baik-baik. Kalau tidak bisa, diem. Nah, jadi pilihannya cuma dua, ngomong yang baik atau diem. Kalau kita nggak ngomong yang baik, berarti diem. Gampang apa susah? Ngomongnya gampang. Ya, nanti kalau sudah keluar dari musola itu kadang-kadang susah. Yang penting kita hati-hati, jangan sampai ghibah. Ya. Nah, tuh, teori mudah, prakteknya kadang-kadang susah bagi yang tidak Allah kasih kesempatan. Tapi kalau Allah kasih kesempatan, insya Allah mampu. Kita harus optimis. Itu yang pertama. Apa? Ghibah. Ya. Yang kedua adalah namimah. Apa itu namimah? Namimah itu adu domba. Kalau orang Jawa bilang adu-adu. Adu domba. Jadi senang melihat orang lain berantem. Jadi adu domba. Misalnya si A sama si B. A dikasih tahu, A, kamu tahu nggak kemarin kamu itu diomongin si B, katanya kamu kurang ajar, padahal B nggak ngomong apa-apa. Habis itu lari ke B, kamu tahu nggak kemarin saya ngobrol sama A, katanya kamu nantangin. Nah, gitu kan. Akhirnya apa? Berantem mereka. Jadi kadang-kadang memuji tapi ujung-ujungnya menyuruh berantem. Namimah itu juga membatalkan pahala puasa. Jadi kalaupun kita lapar-laparan, kalaupun kita haus-hausan, tapi kok kita melakukan namimah, ujung-ujungnya puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih apa tidak ini? Nah, itu. Jadi harus dihindari. Jadi ada ghibah, ada namimah. Kemudian yang ketiga itu ada wal kadzib. Apa itu kadzib? Kadzib itu bohong atau dusta. Rasulullah keras ini dalam mengingatkan, iyyakum wal kadzib fa inal kadziba yahdi ilal fujur wa inal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati, jangan sampai kamu bohong. Bohong itu akan menunjukkan seseorang, akan menuntun seseorang kepada kemaksiatan. Dan kemaksiatan itu ujung-ujungnya akan mengantar orang menuju ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Orang itu kadang-kadang sekali bohong itu nggak kelihatan, tapi begitu sering berbohong maka dia akan terkenal sebagai pembohong atau disebut sebagai al-kadzab. Naudzubillah min
dzalik. Maka hati-hati yang bisnis, yang suka bisnis hati-hati, jangan suka bohong, terutama yang jual beli, makelar motor misalnya, tidak berkah. Nah ini pinter semua ini, berarti sudah aja ini udah pinter. Ya itu hati-hati bohong. Ya. Sebaliknya jujur, kalau jujur baik masuk surga. Kalau masuk surga alhamdulillah. Tuh. Sudah berapa tadi? Yang pertama tadi apa? Ghibah. Yang kedua namimah. Yang ketiga bohong atau kadzib. Kemudian yang keempat adalah wan nadhru bisahwat, melihat lawan jenis dengan memakai syahwat. Makanya hati-hati nih yang suka scroll TikTok. Nah, kalau melihat lawan jenis dengan menggunakan syahwat, itu bisa membatalkan pahala puasa. Ini laki-laki berarti melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki. Lah ini hati-hati ini. Apalagi zaman sekarang ya. Coba ke mall gitu ya. Semakin besar mall, semakin variatif yang kita lihat. Dari yang alhamdulillah sampai ke yang naudzubillah. Maka sebaiknya kalau bulan puasa itu dikurang-kurangi pergi ke mall, dikurang-kurangi pergi ke pasar. Ya, terus bagaimana belanjanya? Kalau bisa sekali untuk beberapa, atau menunggu aja. Di sini ada Pak Meri ya, Pak Meri mana? Oh online malahnya. Oh ya Pak Meri depan saya malahnya. Ya, enak kan? Ya, ya. Kalau beli ke Pak Meri, insya Allah aman dari melihat dengan syahwat, ini kan? Alhamdulillah. Oh ya, ini udah 4 ya, udah 4. Yang terakhir adalah wal yamin al kadzib atau al kadzibah, sumpah palsu. Sumpah palsu itu juga membatalkan puasa. Hati-hati, ini juga biasanya para pebisnis ini. Demi Allah, wah gitu kan, saya nggak bohong, padahal bohong. Nah, saya nggak ngomong lah ya. Ya, demi Allah ya. Ya, demi Allah harganya saya beli nggak segitu, ya. Padahal nggak sampai segitu. Nah ini hati-hati ini ya. Terus kalau sumpah jangan selain demi Allah. Tuh. Demi langit dan bumi ya. Demi Allah, demi Rasulullah, malah salah itu. Allah itu sumpah itu ya demi Allah. Sumpah itu hanya 3, wallahi, billahi, tallahi. Selain itu salah tuh ya. Nah makanya hati-hati puasa. Saya harus jadi sering ngeliatin ini ya, nggak ngeliatin bapak-bapak ya. Ya, jadi puasa jangan sampai kita melakukan 5 perkara. Kalau 5 perkara yang tadi saya sebut dilakukan, bisa-bisa puasa kita batal pahalanya. Makanya Rasulullah itu mengingatkan kita. Apa yang diingatkan Rasulullah? Perbanyaklah kalian wahai shaim, wahai orang yang berpuasa, untuk mengucap 4 hal. 4 hal itu, 2 hal yang pertama akan mengundang yang namanya ridho, kasih sayang dan rahmat Allah. 2 hal yang kedua itu kalau kalian mendapatkan, maka cukuplah kalian mendapatkan sesuatu, karena 2 hal itu adalah kebutuhan mutlak setiap umat manusia. Apa itu 4 hal itu? 2 hal yang pertama, kalau pas puasa itu sebaiknya memperbanyak zikir syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita praktekkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, saya dulu.
Ini udah pada pinter semua, jadi bareng aja ini ya. Saya dulu kemudian bapak-bapak ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tuh ya. Jadi kalau pas sambil nyetir zikir itu. Jadi zikir yang sambil nyetir yang dibayangin jangan yang lain. Cewek dia. Asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua yang harus sering kita lantunkan adalah mengucap astaghfirullah. Tuh. Istighfar karena kita memang banyak dosa. Banyak dosa bukan banyak istighfar. Kita memang banyak dosa. Di sini ada enggak yang enggak punya dosa? Ya. Ya, bukan insya Allah ya, rata-rata kita akui aja kita ini banyak dosa. Ya, kita praktekkan, saya dulu kemudian bapak-bapak astaghfirullah. Tuh yang dua udah. Yang ketiga kita diminta oleh Rasulullah supaya sering-sering minta surga. Ya. As'alukal jannata. Kita praktekkan. As'alukal jannata. As'alukal jannata. Yang keempat kita juga diminta oleh Rasulullah sering-sering untuk dijauhkan dari api neraka. Wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata. Wa a'udzu bika minan nar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dibarengi dengan ilmu dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.